Umar bin Abdullah As-Sagaf. Pada saat itu saya hilaf dan apa yang disampaikan Habib saya memang kecapean, jadi saya hilaf sebagai manusia biasa. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. الله يرزقكم الأرزاق الحسية والمعنوية وأن الله يجعلنا من القوامين صوامين آمين وأن الله يجعلكم ويفرجكم فرجا آجلا ويرزقنا رزقا واسعا طيبا مباركا لا تحمدنا عليه آمين وأن الله يهدي كل حاجاتنا خصوصا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة بالمغفرة آمين يقول الإنسان اسمه آمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا أيها المشتاقون إلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anjilhul maq'adal muqarraba indakal yaumal qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala 'aidan, faman taba'a huda fala yadillu wala yashqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi aunil ahi. Sadaqallah wa huwa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, begitu indah terdengar perdamaian yang terjadi di muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walituqa. Alhamdulillah
dengan cucuran rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terbuka menjadi orang yang baik sehingga kita mengetahui ilmu adab terhadap ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Begitu senang dan gembira mendengar perdamaian, mendengar penghormatan. Pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, yang mana kisah ini membuat seseorang akan menjadi sadar betapa indahnya perdamaian dan betapa peliknya bila mana kita tidak memaafkan. Inilah kejadian yang begitu indah, yaitu saling memaafkan. Karena kenapa? Sungguh merugi seseorang bila mana kelak nanti dia bila mana dia nanti kelak dibangkitkan di yaumul akhir dalam keadaan amal ibadah sholatnya, dalam keadaan ibadah amal Qur'annya, dalam keadaan ibadah pahala-pahalanya, namun sungguh merugi bila mana pahalanya habis diambili oleh seseorang yang dijolimi. Kenapa? Jangan pernah ada pertikaian dan adu domba. Harus kita saling menjaga kerukunan. Kelak nanti kalian dibangkitkan di yaumul akhir, ketika kalian membawa pahala sholat, pahala dzikir, pahala Quran. Namun ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, sungguh merugi dan bangkrut seseorang yang mana membawa pahala sholat, pahala ibadah, namun dia berdosa terhadap saudaranya. Apalagi ini terhadap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh merugi. Karena kisah ini diambil daripada pertanyaan para sahabat ketika itu. Ya Rasulullah, siapakah orang yang merugi tersebut ya Rasulullah? Apakah orang yang bangkrut? Apakah orang yang kena corona bangkrut? Usahanya. Apakah orang yang terlilit hutang? Dan apakah orang yang terlilit rentenir? Sungguh bangkrut dan merugi seseorang tersebut kelak nanti dibangkitkan di yaumul akhir bila mana amalan-amalan pahalanya diambili oleh saudaranya karena urusan dunianya, hakul adabinya tidak diselesaikan di alam dunia sehingga dia menjadi seseorang yang merugi kelak nanti dibangkitkan di yaumul akhir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, peliharalah warisan Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah SAW. Ikuti tuntunan Al-Quran, ikuti tuntunan ulama, ikuti para habai. Cintailah mereka seperti engkau mencintai Rasulullah SAW. Seperti engkau mencintai apa-apa yang dicintai di alam dunia. Engkau cinta dengan harta, engkau cinta dengan harta, namun engkau harus lebih cinta kepada Allah. Namun engkau harus cinta kepada Rasulullah. Namun engkau harus cinta kepada agama Allah. Agama yang mengatur kehidupan dari aspek-aspek apapun. Tauhid, ibadah, hukum, muamalah. Jangan pernah engkau lebih cinta terhadap dunia sehingga
hati kalian dilalaikan dan dimatikan karena kita cinta terhadap di dunia, seolah-olah kita tidak akan pernah merasakan yang namanya menemui kematian. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Qal Rasul, siapa orang yang mencintai dunia, siapa orang yang mencari dunia, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Siapa orang yang mencari akhirat dengan mengikuti para anbiya, dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, seolah-olah dia akan mati esok. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman taba'a huda fala yudillu wala yashqa. Ai bimakna faman taba'a huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, Rasulullah, wala yudillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Apa saja ini pelajaran yang harus kita ambil, dan ini harus ditanamkan di dalam hati, sehingga tidak ada lagi kejoliman, kemunafikan terhadap kriminalisasi ulama. Karena dengan ayat tersebut menjelaskan ulama harus dihormati, menjelaskan warisan Nabi. Yang akan saya jelaskan 3 perkara warisan Nabi, sehingga kita memahami dan tidak akan pernah diadu domba umat muslim. Ikhwan, para pencinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja fala yadilla wala yashqa, maka tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. 3 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan yang begitu mulia, warisan yang bisa menyelamatkan kita kelak di dunia baik di akhirat. Yang pertama, agama Islam, agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Islamu kalbun ya ba'dahum ba'dan. Islam itu bagaikan bangunan dengan bangunan yang lain. Harus kalian jaga persaudaraan, tali silaturahmi. Jangan mau kalian diadu domba oleh seseorang oknum yang tidak bertanggung jawab. Islam rahmatan lil alamin. Islam selamat. Islam menjaga aspek kehidupan kita. Islam begitu indah mengajarkan di dalam tuntunan Al-Quran dan hadis. Barakallah, ibadallah. Ya Allah, indahnya kita beragama Islam, sehingga kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Inilah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kasih sayangnya melebihi apapun. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Karena poin yang kedua setelah Islam, warisan Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya, sehingga termasuk para habai yang menjadikan pondasi paku bumi di dalam kehidupan. Karena apa? Karena zikirnya. Karena apa? Karena ibadahnya. Karena apa? Karena hatinya langsung kepada Allah, sehingga para habai berjalan di thariqah al-alawiyin, yang mana thariqah al-alawiyin melambangkan ilmu. Setelah ilmu punya amal. Ketika seseorang sudah mengetahui ilmu, man sholla alaiya wahid sholla alaiya asarah, maka diamalkan. Siapa orang yang membaca salawat 1, maka pahalanya 10. Siapa orang yang memuliakan ulama, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Siapa orang yang memuliakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kelak kita akan dibangkitkan di yaumul akhir bersama apa-apa yang kita muliakan dan yang kita cintai. Almar'u man ahabbah, siapa orang yang mencintai, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama kaum-kaum yang kita cintai. Na'udzubillahi min dzalik. Bila mana kita dikumpulkan dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang mendiskriminasi ulama, orang-orang yang menjolimi para habai, orang-orang yang hanya mementingkan hidup di dunia sedangkan celaka di akhirat. Sungguh tersesat bila mana dia tidak mau mengikuti ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Kita ambil kisah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang membunuhnya adalah Ibnu Muljam. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang beribadah, maka ditusukkan pisau kecil. Lalu apa akhlaknya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Ibnu Muljam, jangan pernah engkau ketakutan. Silahkan kau minum terlebih dahulu." Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah ditusuk dari belakang dengan pisau yang kecil, namun masih memberikan adab terhadap orang yang membunuhnya. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Rabb, inilah ulama, inilah contoh akhlak keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sedih, sungguh sedih ketika melihat adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu. Wahai Ibnu Muljam, tenanglah engkau, tenang, silahkan engkau meminum, jangan kau panik. Begitu akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Belum sampai di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Ketika di kota Taif, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari dengan bebatuan sampai kening dahinya mengeluarkan darah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darah tersebut berkucur sehingga ditadahkan dengan tangannya. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan sehingga aku melihatmu tidak tega? Apakah akan aku porak-porantakan dengan gegunungan-gegunungan, dengan pegunungan-pegunungan yang ada, sehingga akan aku binasakan kafir Quraisy tersebut? Dia masih adalah umatku ya Khalilatul Jibril. Dia umatku yang belum diberikan hidayah. Dia umatku yang belum sadar." Itulah kasih sayang Nabi terhadap kita sebagai umatnya. Begitupun dzurriyyah Rasulullah begitu mulia memberikan maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran ini begitu indah. Pelajaran ini wajib kita petik. Dari sinilah kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena harta. Keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kehebatan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempertegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu dengan suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, dengan akhlakul karimah. Makanya kalian jaga punya adab, jaga punya akhlak. Lalu warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga yang harus kita jaga sehingga seisi alam dunia ini tidak berguncang, sehingga seisi alam dunia ini benar-benar rahmatan lil alamin, yaitu adalah khalifah, pemimpin yang adil. Subhanallah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata kepada malaikat bahwasanya Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin yang adil. Namun keadilan sulit dicari. Ibadah Allah. Zaman lebih-lebih daripada zaman jahiliyah. Jahiliyah modern, subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kalau saya berbicara kepemimpinan, kalian bisa menggambarkan. Season pertama, season kedua, season ketiga, saya terus membicarakan kepemerintahan. Namun, yang harus kita perhatikan, kita kembalikan kepada diri kita, sehingga bagaimana Anda menilainya. Tidak akan terjadi gempa bumi, tidak akan terjadi musibah bila mana pemimpin yang adil. Bila mana pemimpin yang benar-benar mengedepankan hati, yang mengedepankan umat, mengedepankan masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Rejim-rejim banyak yang zalim. Keadilan sulit. Bak seperti mencari emas di dalam laut. Bak seperti mencari emas di dalam tai yang sama kuningnya, namun ketika diambil lagi-lagi tai yang didapatkan. Lagi-lagi bau yang didapatkan, lagi-lagi kehinaan yang didapatkan. Sehingga rakyat kecil yang jadi tumbal. Namun ulama yang berpegang teguh kepada warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka emas tetaplah emas. Apabila di dalam hati dia ada kemunafikan, mulut dia mengaku Islam, namun dia enggan mati demi agama Allah, maka munafik, maka diibaratkan tai. Tai. Bangkai yang berjalan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian perhatikan wahai ikhwan, untuk menyadarkan pemimpin-pemimpin. Namun saya bukan mengkritik. Namun saya di sini bukan menjatuhkan. Namun saya menggambarkan kepada aspek tubuh kita yang ada di dalam tubuh ini, baik luar ataupun tubuh. Kalau kita perhatikan, kita ini bangkai, kita ini bau, kita ini bangsat. Apa buktinya? Kuping kita bau, belek kita bau, ketek kita bau, jigong kita bau, tubuh kita bau. Ayo ke tengah jangan. Kaki kita sikilo bau. Wahai rejim, bau dunia itu. Lalu apa yang kita banggakan di alam dunia ini? Tanpa kecintaan kita kepada agama, tanpa kecintaan kita kepada Islam, tanpa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, tanpa kita cinta menghormati ulama, tanpa kita duduk bersama para habaib. Bukan harta, bukan ilmu yang kita agungkan, namun kelebihan daripada ilmu adalah akhlak di atas taruh di kepala. Karena yang kita hormati, karena adab kita lebih mulia daripada ulama, yaitu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juriyah Rasulullah, maka harga mati untuk kita semua umat Islam. Darah ini halal untuk membela agama Allah.
nyawa ini bisa menjadi taruhan untuk tetap bertegak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaikan pembelaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pembelaannya? Pembelaan seseorang yang ingin memeluk badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia berpura-pura, yang mana dikenang doa tersebut di dalam kitab Majmu' Syarif, yaitu doa Ukasa. Namun Rasulullah tetap adil. Kalau kalian berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil, bodoh, goblok orang tersebut. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibela oleh para sahabat, dibela oleh para anak-anaknya. Namun apa yang dilantangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabat, bila mana emang pada waktu itu, bila mana ketika itu dia terkena cambukan ketika aku merapatkan barisan ketika perang, maka silahkan cambuk aku. Silahkan cambuk aku sesukamu demi keadilan bertegak. Namun Ukais berbicara, ya Rasulullah, ketika itu, ketika engkau membariskan barisan perang, aku dalam keadaan telanjang. Aku dalam keadaan tidak memakai baju. Oleh karena itu, lepas bajumu ya Rasulullah. Apa? Serentak semua membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkaget, terenyuh, Umar berkata, "Hei Ukais, jangankan engkau menyentuh Rasulullah, engkau hadapi dulu aku." Para sahabat membela, bahkan anaknya pun membela. Namun apa kata Rasulullah? Wahai semua, demi berdiri keadilan, maka aku siap dicambuk. Namun seketika Rasulullah membuka bajunya. Semua melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ukais memeluk tubuhnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yadkhulul jannah, maka engkau masuk surga, sehingga api neraka haram untuk menyentuh dirimu Ukais. Mana lagi keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersahaja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di pelepah kurma. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa untuk siapa? Meneteskan air mata demi umatnya, sampai-sampai kakinya bengkak, mendoakan kita. Sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, demi bertegaknya keadilan, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersahaja agar diikuti umatnya, sehingga umatnya tidak seenak, sehingga umatnya tidak lupa diri. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjal perutnya 3 hari 3 malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Agar apa? Agar sampai iman. Agar apa? Agar sampai takwa. Agar apa? Agar sampai Al-Quran. Agar apa? Agar sampai sunnah. Agar apa? Agar sampai semua Islam menjadi rahmatan lil alamin. Namun setelah sampai, engkau abaikan. Mana kecintaanmu terhadap Rasulullah? Pesan terakhir saya, jaga agamamu, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam. Karena agama Islam
harga mati untuk kita semua. Dan NKRI, kedamaian, persatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk kita semua. Yang kedua, hormatilah ulama, cintailah ulama, cintailah habaib, cintailah halakoh ilmu, cintailah Rasulullah, cintailah ajaran-ajaran, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil. Semoga pemimpin-pemimpin yang jolim cepat-cepat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun, membinasakan Namrud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.